Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tentunya senang sekali di hari Jumat bisa menyapa pemirsa setia TVR Parlemen kembali nih pemirsa, tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktari ini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 25 November 2022. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kehormatan atau quarters call yang dimana di sini dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan ini termasuk hubungan kerjasama dan kenangan Perdana Menteri Hun Sen tentang Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Kamboja baru saja menyerahkan tongkat estafet kepada Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Kedatangan Puan ke Kamboja juga untuk menghadiri sidang umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA ke-43 di forum pertemuan Parlemen ASEAN itu. Puan sekaligus akan menerima Presiden AIPA dari Parlemen Kamboja kepada DPR RI yang pada tahun 2023 akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44. Puan juga berharap Kamboja mendukung sepenuhnya Presiden Indonesia di ASEAN dan AIPA di tahun 2023. Agenda presidensi Indonesia tahun 2023 adalah ASEAN Matters, Epicenter of Growth, di mana agenda tersebut akan bersifat inklusif, ambisius, dan berorientasi aksi. Puan menyampaikan harapan agar Indonesia dan Kamboja terus memperkuat kerjasama di berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan regional yang dihadapi ASEAN. Berikut pernyataan selengkapnya dari Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Tentu saja sukses AIPA yang dilaksanakan di Kamboja ini harus bisa kita teruskan atau kita lanjutkan nanti di Indonesia pada insya Allah bulan Agustus, yang mana pertama substansi terkait dengan hal-hal yang sudah diputuskan pada kesempatan ini tentu saja harus kita teruskan, kita perbaiki, dan nanti agenda yang akan kita laksanakan pada AIPA ke-44 di Indonesia adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ambisius dalam artian penyelesaian masalah, kemudian inklusif dan stabilitas yang terjadi di ASEAN. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keputusan pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi tahun 2023 dengan batas maksimal 10% dinilai memberatkan bagi pengusaha. Untuk itu Komisi 9 DPR RI meminta polemik UMP ini untuk segera diselesaikan dengan dialog bersama antara pengusaha dan juga serikat pekerja. Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP untuk tahun 2023 tidak boleh melebihi 10%. Peraturan yang tertuang dalam Permenaker ini mendapat apresiasi dari serikat pekerja. Namun, para pengusaha menolak Permenaker ini karena akan memberatkan pengusaha. Anggota Komisi 9 DPR RI Alifuddin mengatakan, polemik UMP 2023 ini harus segera menemukan penyelesaian. Ia mendorong pengusaha dan pekerja untuk melakukan dialog membahas UMP 2023, mengingat kondisi saat ini memang tidak mudah. Alifuddin juga menekankan agar pengusaha tidak serta-merta melakukan PHK kepada para pekerja. Tidak akan ada lagi, ya, karena perusahaan tadi pengetatan biaya yang paling mudah. Pengetatannya adalah menurunkan upah, itu yang sangat mudah sekali kan. Nah, inilah yang kita harapkan, ya, istilahnya jalan tengah lah, ya. Jalan tengah, tidak terlalu menyusahkan. Memang kalau udah kondisi resesi global, kalau kami sebagai pengusaha pun kita kan bisa merasakan, ya, banyak biaya-biaya yang meningkat, sementara dia harus mempertahankan pekerja. Maka solusi yang paling cepat emang mem-PHK, mengurangi biaya gitu. Tapi hal ini tentu saja sebuah keputusan yang bagi kami Komisi 9 sangat menyakitkan gitu ya. Ya, tentu perlu ada dialog lah dengan pekerja yang ada itu.
Ancaman resesi global memunculkan efek domino. Menguatnya nilai US dollar menyebabkan harga bahan baku impor naik sehingga berdampak kepada melemahnya ekonomi dan gelombang PHK di mana-mana. Ken, Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 9 DPR RI, pemirsa yang melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit untuk meninjau perkembangan penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita untuk meninjau penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Meskipun telah terjadi tren penurunan kasus gagal ginjal akut pada anak, Komisi 9 meminta seluruh rumah sakit rujukan dan juga Kementerian Kesehatan untuk tetap siaga mengantisipasi jika kasus serupa terjadi. Komisi 9 DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, melakukan kunjungan lapangan khusus guna membahas perkembangan penanganan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA pada anak di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Komisi 9 menyoroti penanganan serta kendala apa saja yang dihadapi saat menangani pasien GGAPA. Komisi 9 juga meminta rumah sakit tetap memberikan penanganan maksimal kepada pasien yang mengalami gagal ginjal akut progresif atipikal tanpa memperhitungkan biaya terlebih dahulu. Charles mengatakan sejak November ini penurunan kasus tersebut terjadi sejak larangan penggunaan obat sirup. Kendati demikian, ia meminta seluruh pihak rumah sakit rujukan dan Kementerian Kesehatan tetap siaga apabila kasus serupa terjadi kembali. Yang disampaikan oleh Dirjen WHO dan juga pengalaman di beberapa negara seperti Gambia dan juga beberapa tahun sebelumnya di Bangladesh, maka sudah hampir pasti ya bahwa memang ethylene glycol dan diethylene glycol bisa menyebabkan gagal ginjal pada pasien khususnya pada anak.
Dan kalau kita juga melihat beberapa minggu terakhir di mana kasus juga sudah menurun dengan adanya kebijakan melarang penggunaan obat-obatan berbentuk cairan, ya maka saya hampir bisa pastikan bahwa memang kasus gagal ginjal itu sepertinya timbul akibat adanya pencemaran dalam obat-obatan cair ya yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menilai saat ini masih banyak aturan yang tumpang tindih terkait dengan perizinan lahan perkebunan kelapa sawit. Banyaknya benturan regulasi di berbagai kementerian juga mengakibatkan penyerapan investasi tidak optimal dan secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan petani sawit. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, khususnya sektor kelapa sawit karena banyak aturan yang tumpang tindih dan menghambat investasi. Dalam kunjungan spesifik ke Sumatera Utara, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan, saat ini masih banyak aturan yang tumpang tindih terkait perizinan lahan perkebunan kelapa sawit. Aturan yang terlalu berbelit dan saling tumpang tindih mengakibatkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi perizinan maupun lahan. Kami ingin menyoroti lebih dalam terkait dengan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dan kendala adalah tumpang tindihnya regulasi di pusat terkait dengan perizinan, termasuk juga persoalan lahan, ya. Dan ini sangat diminta kepada DPR RI untuk memfasilitasi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengatakan masih banyak perbedaan dan benturan regulasi di berbagai kementerian yang mengakibatkan tidak optimalnya penyerapan investasi dan secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan petani sawit. Sumber permasalahan utamanya adalah perbedaan regulasi dari berbagai kementerian yang terlibat di BPDPKS yang akhirnya tumpang tindih ini menyebabkan banyak sekali permasalahan di lapangan karena tidak sinkron dan banyak sekali peraturan yang berubah-ubah. Dan akhirnya menyebabkan dana kelolaan yang ada di BPDPKS untuk peremajaan sawit itu tidak bisa terserap secara optimal. Dari Sumatera Utara, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI kecewa atas ulah 2 hakim Mahkamah Agung yang menodai praktik peradilan dengan menjadi tersangka kasus suap pengurusan perkara. Komisi 3 juga menekankan Mahkamah Agung adalah tempat rakyat mencari keadilan. Untuk itu, Hakim Agung seharusnya menjaga marwah dan martabatnya. 2 hakim agung tersandung kasus korupsi dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI mengaku kecewa karena kedua hakim agung tersebut gagal menjaga komitmennya, seperti yang disampaikan saat mengikuti fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Menurut Supriyansa, tindak pidana korupsi yang menjerat 2 hakim agung baru-baru ini telah mencoreng dan merusak praktik peradilan di Indonesia. Padahal, Mahkamah Agung adalah tempat rakyat mencari keadilan dan putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Supriyansa menambahkan Hakim Agung seharusnya menjaga marwah dan martabatnya serta lembaga Mahkamah Agung. Komisi 3 DPR RI menarik hasil fit and proper test calon Hakim Agung yang terjerat tindak pidana korupsi sebagai bentuk penolakan pada hakim yang tidak menjalankan tugas peradilan secara bertanggung jawab. Kalau lembaga yang suci itu, Mahkamah Agung, sudah ada didapati di sana oleh aparat penegak hukum, ditersangkakan terhadap hakim-hakim atau oknum-oknum hakim yang menerima suap dan sebagainya terkait korupsi lah. Nah, saya kira ini sangat disayangkan sekali karena hakim merupakan perwakilan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pencari keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kalau ini yang sudah rusak, maka kemana lagi masyarakat untuk mencari keadilan? Pada September lalu, KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dari pengembangan kasus tersebut, KPK kembali menetapkan Hakim Agung sebagai tersangka atas nama Ghazal Basaleh. Ken Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendesak adanya perbaikan menyeluruh di Mahkamah Agung dan tuntut dari ditetapkannya 2 hakim agung sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di Mahkamah Agung. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, pada September lalu Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dari pengembangan kasus tersebut, KPK kembali menetapkan satu Hakim Agung sebagai tersangka, yakni Ghazalba Saleh. DPR RI pun di sini mendesak adanya perbaikan secara menyeluruh di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan tempat masyarakat mencari keadilan. Dan selain itu DPR juga meminta di sini Komisi Yudisial untuk meningkatkan pengawasan dan juga menegakkan kode etik terhadap seluruh hakim. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Justisial Eli Tri Pangestu beserta ASN di Mahkamah Agung, pengacara, dan pihak koperasi simpan pinjam Intidana. Mereka diduga melakukan suap terkait pengurusan perkara kasasi Intidana di MA. KPK menetapkan 10 orang tersangka termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Dari pengembangan kasus suap tersebut, KPK juga menjerat Hakim Agung Ghazalba Saleh sebagai tersangka baru. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mendorong harus ada perbaikan internal di lembaga Mahkamah Agung sehingga tidak ada lagi Hakim Agung yang terjerat tindak pidana korupsi. Pasalnya, kejadian seperti itu telah mencoreng marwah Mahkamah Agung. Menurut Dasko, langkah yang bisa dilakukan DPR RI sebagai fungsi pengawasan adalah mencabut hasil fit and proper test atas kedua hakim tersebut. Dan untuk Hakim Agung yang kebetulan di fit and proper di DPR, tentunya hal paling maksimal dari bidang pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah memberikan atau memutuskan mencabut rekomendasi fit and proper dari yang bersangkutan. Dan ini kita sudah lakukan. Tapi kalau kemudian 1-2 orang masih ada yang tidak sesuai harapan, ya kita sama-sama dorong Mahkamah Agung untuk memperbaiki internal di dalamnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga meminta masyarakat tidak merendahkan Mahkamah Agung pasca 2 Hakim Agung tersandung kasus tindak pidana korupsi. Dasko yakin Mahkamah Agung akan menyikapi kejadian ini secara serius untuk melakukan pembenahan internal. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendesak Komisi Yudisial meningkatkan kinerja pengawasan dan penegakan kode etik terhadap seluruh hakim di Indonesia. Pasalnya, hakim harus independen, bersih, dan bebas intervensi dari manapun. Supriyansa berharap Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung melakukan reformasi peradilan. Yang bisa menjadi introspeksi kawan-kawan yang ada di Komisi Yudisial atau di KY. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan seperti ini, kedapatan hakim-hakimnya seperti modelnya, maka ini juga merupakan tentu tamparan bagi Komisi Yudisial KY untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Bagaimana caranya KY? Ya kita percayakan KY untuk
melakukan tindakan, meningkatkan kewaspadaannya terhadap hakim-hakim yang ada bekerja. Kemudian kalau saya melihat bahwa hakim juga harus membuka diri, membuka telinganya dengan pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli menekankan perlunya peran aktif pimpinan Mahkamah Agung dalam perbaikan sistem pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Koordinasi antara MA dan KY serta investigasi dan tindakan tegas sangat penting jika ada hakim berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Jaki juga mengingatkan para hakim mematuhi kode etik dan undang-undang tindak pidana korupsi. Disinilah peran aktif daripada para pimpinan di dalam mengawasi tingkah laku anak buahnya. Misalnya contohlah kita jadi pimpinan, tiba-tiba ada anggota terus menyerahkan sesuatu, apa maksudnya? Dari mana kamu dapat ini? Misalnya sebagai contoh. Sehingga pengawasan itu perlu sekali, itu ke dalam. Tapi kalau kita keluar, kita mesti melaksanakan apa yang menjadi perintah pada undang-undang itu. KY tentu saja dia kan tugasnya mengawasi hakim. Dia juga pertama harus bersih, kedua juga dia harus menyelidiki hal-hal yang aneh-aneh terjadi di kantornya. Perlu itu sebagai awal aja. Keluar dia bisa bertindak lebih tegas. Selain mendorong perbaikan internal Mahkamah Agung dan peningkatan pengawasan kode etik hakim oleh Komisi Yudisial, anggota DPR RI juga meminta rekrutmen calon hakim agung harus diperkuat. Perlu ada metode yang benar-benar membentuk para hakim yang berintegritas dan menegakkan keadilan sesuai tugasnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, hembusan angin yang bertiup kencang, menggoyang daun dan ranting-ranting pohon tidak menyurutkan semangat para anggota komunitas pecinta alam parlemen untuk terus mendaki hingga mencapai puncak Gunung Merbabu. Informasi pendakian dari komunitas pencinta alam parlemen dalam mencapai puncak Gunung Merbabu akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09 pemirsa. Kembali pemirsa di TVR 09. Nah, aku tahu nih kayaknya Anggun ini adalah orang yang suka naik gunung. Udah pernah naik ke Gunung Merbabu belum? Kalau bicara soal Merbabu belum, tapi ini salah satu tantangan yang mungkin akan saya coba. Ya, Anggun dan juga pemirsa, Gunung Merbabu yang terletak di 3 daerah yaitu Semarang, Boyolali, dan Magelang telah menjadi primadona dan favorit di kalangan para pendaki di Indonesia.
Gunung dengan ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut ini menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan, sehingga tak heran banyak para pendaki yang memilih mendaki Gunung Merbabu meski medan yang dilalui begitu terjal dan sulit didaki. Dan untuk mendaki Gunung Merbabu ini, Alfat dan pemirsa, ada 4 jalur alternatif yang sering digunakan para pendaki, diantaranya jalur Tekelan, Selo, Kantel, dan juga Wekas dengan jarak dan tingkatan kesulitan berbeda-beda, namun akan tetap mencapai satu puncak yang sama. Nah pemirsa, dalam segmen Intips kali ini, komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle akan mengajak kita merasakan keindahan Gunung Merbabu melalui jalur Selo. Dan tanpa berlama-lama lagi, berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, kegiatan pecinta alam bukanlah kegiatan yang hanya jalan-jalan tanpa resiko. Kali ini kami akan mengajak pemirsa memacu adrenalin dengan pengalaman komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle yang menerjang badai di Gunung Merbabu. Badai memang salah satu faktor resiko yang paling sering ditemui oleh pendaki gunung manapun. Untuk itu, pemirsa TVR Parlemen, kegiatan mendaki gunung harus dipersiapkan dengan matang. Selain logistik yang cukup, kegiatan fisik dan mental pun harus dipersiapkan dengan penuh pertimbangan. Mendaki gunung bukan sarana adu keren atau kehebatan, karena bisa saja nyawa menjadi taruhannya. Dalam pendakian Gunung Merbabu kali ini, tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle terhadang badai di pos 4 jalur Selo atau yang dikenal dengan Pos Sabana 1, di mana Komparle mendirikan tenda dan bermalam. Badai berupa angin kencang disertai kabut pekat ini membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Akibatnya nih pemirsa, Komparle urung melanjutkan summit dini hari ke puncak Merbabu karena kencangnya angin serta kabut yang pekat yang bahkan menyelimuti lokasi Sabana 1 hingga puncak mulai dari sore hari. Keelokan alam Gunung Merbabu menjadi magnet ratusan ribu pendaki setiap tahunnya. Keamanan dan keselamatan mendaki menjadi prioritas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Salah satu inovasi Balai Taman Nasional Gunung Merbabu adalah membuat gelang pintar. Gelang berbahan karet ini mengadopsi teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Chip yang tertanam di dalam gelang berfungsi memancarkan sinyal yang dapat ditangkap oleh menara pemancar di sejumlah titik pendakian, serta di titik patok MH di sekitar jalan pendakian. Tujuannya mempermudah monitoring para pendaki serta sebagai upaya mitigasi bencana di Gunung Merbabu. Jalur pendakian ke Gunung Merbabu melalui Selo merupakan satu-satunya jalur pendakian di Gunung Merbabu yang menggunakan teknologi baru ini demi mempertimbangkan keamanan para pendaki. Tim jelajah Gunung Merbabu Komparle kali ini memilih mendaki ke Gunung Merbabu melalui jalur Selo karena terkenal dengan panoramanya yang indah. Selo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah. Sama seperti di berbagai jalur lokasi pendakian ke Merbabu lainnya, masyarakat di Selo mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil bumi melalui kegiatan bertani. Namun, kini mulai banyak berdiri basecamp pendakian yang dikelola masyarakat. Sehingga di waktu-waktu musim ramai pendakian, banyak masyarakat yang ikut beralih profesi menjadi porter bagi para pendaki. Selama mendaki melalui jalur ini, pemirsa akan disuguhi aneka pemandangan yang menakjubkan. Kondisi jalur yang relatif mudah dilalui dan cenderung lebih aman dari beberapa jalur pendakian lain ke Gunung Merbabu. Namun sayangnya di jalur Selo ini tidak terdapat sumber mata air ya pemirsa, sehingga pendaki harus membawa air minumnya dari bawah. Mendaki gunung, selain menikmati keindahan jalur pendakian, pemirsa juga harus menikmati ragam flora, seperti aneka bunga-bunga khas pegunungan tropis, seperti cantigi dan edelweiss. Bahkan pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle disambut burung kacar gunung yang riang menyambut tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle.
Keindahan dan panorama Merbabu memang tidak ada duanya. Merbabu yang bersanding anggun dengan Gunung Merapi ini menjadi incaran banyak pendaki karena dinilai memiliki panorama terbaik di seluruh Jawa. Dengan topografi dan pemandangan berbukit-bukit, jalur Merbabu sering diidentikan dengan jalur Gunung Rinjani atau jalur pendakian di pegunungan negara 4 musim. Komunitas Pencinta Alam Parlemen atau Komparle merupakan wadah bagi pegawai DPR RI untuk menyalurkan hobi mendaki gunung. Setiap tahun, Komparle rutin melakukan kegiatan pendakian ke berbagai gunung di Indonesia. Komparle sebagai wadah resmi di bawah Korpri Setjen DPR RI memberikan ruang bagi para pegawainya untuk healing sejenak dari kesibukan kerja parlemen di ibu kota. Ingat ya pemirsa TVR Parlemen, kemanapun pemirsa ingin menjelajahi alam, keselamatan harus tetap diutamakan ya. Sampai jumpa di liputan jelajah Gunung Komparle lainnya. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Tarini dan tentu saja rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.